Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam hari teman-teman. Pada kesempatan siang kali ini kita lagi di kandang dan kita berjumpa kembali di channel MJ Farm. Nah, sebelum lanjut ke video kali ini, jangan lupa teman-teman subscribe karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, dan dibantu sharenya ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan peternak kambing khususnya pemula seperti saya ini. Oke, sebelum lanjut ke video kali ini, saya akan memberi gambaran tentang cara beternak kambing sebelum pemula. Untuk memulai dengan modal minim, dan yang pasti teman-teman, beternak kambing itu ya susah ya mudah. Jadi kita harus memahami tentang beberapa aspek tentang ternak kambing ini. Kita harus pokoknya ulet, telaten, dan kita harus semangat terus untuk mengembangkan ternak kambing kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagai peternak kambing dengan modal minim, kita harus menyesuaikan dengan budget kita, dengan kemampuan kita, dengan berapa modal yang akan kita gunakan, kepunyaan kita masing-masing. Karena namanya modal minim, modal pemula, kita harus belajar dulu terlebih dahulu, kenali lingkungan dan kenali kambing kita. Dan nanti kita akan bahas di video kali ini satu persatu berapa poinnya yang kita harus pelajari dalam beternak kambing dengan modal, dengan budget terbatas. Dan yang pertama adalah pemilihan ras kambing. Nah, untuk pemilihan ras kambing ini kita bisa sesuaikan dengan budget kita, dengan berapa modal yang kita akan keluarkan untuk membeli kambing yang kita miliki. Dan kita harus mempelajari jenis apa aja yang ada di dalam lingkungan kita. Maksud saya di lingkungan kita itu contohnya ada kambing kacang, ada kambing Rambon, ada kambing Jawa Randu, dan sebagainya. Nah, khusus untuk di daerah saya ini, kambing yang saat ini banyak sekali di daerah saya ini terutama adalah kacang, Rambon, dan Jawa Randu. Nah, untuk di kandang saya ini kebanyakan masih kambing-kambing Jawa Randu dan kambing Rambon sebagian. Nah, dengan budget yang minim, dengan modal yang minim, kita bisa menyesuaikan. Misalkan kita punya uang 2000, kita bisa gunakan untuk membeli darah-darah seperti itu, dapat 2, bisa untuk memulai untuk ternak kambing. Karena dengan budget yang sedemikian, kita bisa mengelola dengan baik, itu akan perkembangannya jauh lebih cepat teman-teman, dengan budget sekian. Dan kita harus sabar dan terus sabar terus untuk selalu beternak dengan modal yang minim. Kita harus sabar karena dengan modal minim itu tadi sulit banget kalau kita tuh untuk menjangkau dengan tidak kesabaran kita. Karena kita harus sabar dan terus bersabar. Dan yang kedua adalah menyiapkan kandang. Kandang ini sangat penting banget teman-teman, karena kandang itu sangat menunjang keberhasilan kita. Nah, dengan modal minim tadi kita bisa menggunakan seperti bambu. Contohnya kita bisa menggunakan kandang menggunakan bambu. Nah, kalau kita tidak punya kayu, kita bisa menggunakan bambu. Dan di kampung itu, di tempat saya ini sangat banyak sekali bambu, dan bisa kita gunakan untuk kandang, alas lantainya, patok paletnya, dan sebagiannya kita gunakan untuk atapnya. Pastinya kita cuma beli untuk atapnya aja, asbes. Nah, karena dengan budget yang minim tadi, kita bisa mengelola dengan baik, dengan membuat kandang yang bagus, dengan konsep yang benar, itu nanti akan menunjang keberhasilan ternak kita. Dan berikutnya adalah yang ketiga, kita harus memperhatikan tentang nutrisi. Nutrisi tentunya tentang pakan yang kesehariannya kita berikan terhadap ternak kita. Karena nutrisi yang bagus akan menunjang keberhasilan ternak kita juga. Dengan modal yang minim, kita bisa menggunakan pakan-pakan alternatif di kampung kita, seperti contohnya daun singkong. Daun singkong bagus banget karena memiliki protein 20 kasar dengan 28%. Sangat bagus sekali untuk pakan tambahan atau pakan penguat. Untuk pakan hijauan pun juga bagus untuk kambing-kambing yang bunting, yang melahirkan. Itu sangat bagus sekali untuk produksi susunya untuk kambing-kambing betina.
Nah, untuk penggemukan kita juga bagus juga untuk menggunakan daun silase, daun singkong contohnya, itu sangat bagus sekali. Selain nanti pakan-pakan tambahan seperti konsentrat dan combor-comboran yang seperti saya berikan, seperti onggo, seperti sedemikian rupa. Karena kita harus belajar dari sesama peternak. Menurut saya sendiri kita harus banyak-banyak belajar sama peternak untuk menunjang keberhasilan kita. Karena saya sendiri masih juga belajar sama teman-teman yang main ke saya main ke teman, selalu ngobrol tentang kambing. Kambing itu gimana sih tentang masalah di kandang saya. Nah, nanti saya sampaikan ke teman saya, oh ini solusinya. Nah, begitupun juga dengan teman saya, langsung ngobrol lagi, oh saya punya masalah seperti ini mas, gimana sih solusinya untuk menanganinya. Oh, saya pernah mengalami mas, ini solusinya seperti ini. Nah, itu nanti akan apa ya, menambah pengalaman, menambah wawasan tentang kita dalam beternak kambing. Karena kita tidak boleh sesama peternak itu apa ya, bahasanya itu pelit ilmu sama peternaknya itu. Kita harus berbagi, dan pokoknya yang penting itu kita harus pokoknya itu saling apa ya, saling, yaitu tadi saling berbagi untuk pengalaman tentang ternak kambing. Karena ternak kambing ini ya mudah, ya nggak mudah sebenarnya, karena ya agak rumit, karena kita harus banyak-banyak bersabar dan bersyukur. Dan yang berikutnya, yang keempat teman-teman, kita harus merencanakan pembiakan yang benar. Dan merencanakan pembiakan yang benar contohnya kita harus pahami tentang kambing betina kita ketika meminta kawin ataupun minta IB. Terus tata caranya untuk melakukan IB itu tersendiri, atau bisa digapit ataupun bisa seperti tempat saya ini. Nah, ini adalah dua darah dan satu jantan kita masukkan dalam satu koloni. Ketika nanti dia si betina ini minta IB, langsung sama si jantannya langsung di IB, langsung dikawin. Jadi ini sangat menghemat waktu kita ketika kita berpergian, kita nanti beratkan takut kita ketika kambing kita tidak meminta kawin tapi kita tidak tahu. Ini sangat membantu sekali teman-teman. Nah, seperti ini bisa dicontoh, dan ukuran kandangnya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kalau tempat saya ini sekitar 3 meter kali 120 untuk kedepannya, untuk koloni, untuk jantan ini, untuk pembiakan. Karena kalau kita sampai selip dalam pembiakan, kita udah rugi teman-teman. Untuk breeding ini sendiri ya, untuk rugi waktu untuk menunggu masa kelahiran atau masa buntingnya. Masa bunting dan kelahirannya itu sangat rugi kita. Karena yang pasti kalau breeding ini yang ditunggukan anak. Kalau tidak di pembiakan kita tidak tepat, pas waktu minta kawin tidak dikawinkan, nanti kita akan rugi teman-teman. Dan yang kelima, yang terakhir, memperhatikan kebersihan kandang. Kebersihan kandang ini sangat penting teman-teman, karena menurut saya dengan kandang yang bersih, dengan apa ya, kotorannya itu yang selalu rutin untuk diambil, itu sangat menunjang keberhasilan kita. Karena apa? Ketika kotoran itu banyak sekali di bawah, contohnya nanti bawah ini kan udah bersih, kalau masih banyak di bawah itu bertumpukan berbulan-bulan, nanti takutnya amoniaknya itu akan ke atas, terus dihirup oleh ternak kita akan tidak terjadinya tidak sehat teman-teman. Nah, seperti itulah kegunaannya kita. Ketika punya pupuk kandangnya, kita bisa manfaatkan juga. Tapi kalau kelamaan tertumpuk di bawah kandang, dan nanti amoniaknya akan ke atas, menguap ke atas, dan nanti dihirup oleh kambing kita, otomatis kambing kita nanti akan terjadi tidak sehatnya. Karena kalau tidak bersih, seperti amoniaknya yang saya bilang tadi ke atas tadi dicium, itu bisa menyebabkan pertama kembung, sakit, bisa kutuan. Kan otomatis kalau kandang tidak bersih, di bawah ini masih banyak kotoran, si intilnya itu masih banyak, otomatis akan tumbuhnya kutu di situ. Dan nanti apabila kutu itu sampai merambat ke dalam kambing ataupun ke kulit-kulit kambing, itu bisa menyebabkan penyakit kulit seperti gudeg, contohnya seperti itu. Nanti tidak bagus untuk kesehatan kambing. Dan yang paling ringan adalah sakit batuk pilek, karena kambing itu menggunakan indera penciumannya itu sangat kuat banget. Nah, teman-teman bisa disimak, bisa dipelajari ketika konten-konten saya ini, bisa
beredukasi, bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga saya tuh ketika membuat konten ini bisa bermanfaat bagi sama peternak kambing. Karena apa ya, kita itu sebagai peternak kambing itu kita harus belajar dan saling membantu antara sesama peternak kambing. Dan jangan lupa teman-teman saling menyapa dimanapun Anda berada sekarang ini. Bisa komen di bawah di video saya udah nyampe mana aja video saya ini, dan nanti akan kita silaturahmi di video ini. Kita bisa komen-komenan, bisa tak saling kita bertanya-tanya gimana cara beternak kambing yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.